Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi, siang, sore maupun malam ya bagi yang kelas reguler pagi maupun reguler malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita berada di kelas saya lagi, yaitu kelas mata kuliah lingkungan bisnis. Hari ini kita akan membahas ya mengenai lingkungan ekonomi. Sebelumnya kita telah membahas mengenai lingkungan politik, pemerintah, dan hukum ya. Sekarang kita masuk pembahasan berikutnya, yaitu lingkungan ekonomi. Baik, untuk mempersingkat waktu mohon disimak dengan baik ya PPT-nya maupun video presentasi saya. Baik, demikian selamat belajar dan selamat menyaksikan. Saudara, hari ini kita akan membahas mengenai lingkungan ekonomi yang berhubungan dengan suatu bisnis. Baik, sebelumnya kita akan membahas dulu. Jadi ekonomi itu kan sebenarnya sebuah sistem di suatu negara kita gitu ya, salah satunya. Jadi kita harus mempelajari dulu apa sih sistem ekonomi itu gitu ya. Oke, kita baca sama-sama ya. Jadi sistem ekonomi adalah organisme sosial melalui cara masyarakat memperoleh penghidupannya. Ya, makanya kadang-kala kita suka mendengar istilah, aduh ekonomi saya lagi kurang bagus nih, aduh ekonomi dia lagi bagus nih. Nah, itu maksudnya dari sisi penghidupannya gitu ya. Baik, kita lanjutin lagi. Jadi dari sisi penghidupannya ini, hal tersebut terdiri dari individu ya, rumah tangga, peternakan, perusahaan, pabrik, bank, dan pemerintah yang bertindak dan mengatur untuk memproduksi dan mengkonsumsi barang dan jasa. Jadi seluruh elemen yang ada di negara kita ini itu bisa mencakup terlibat dalam suatu sistem ekonomi. Lalu selanjutnya kita mempelajari mengenai faktor-faktor ekonomi. Ya, jadi faktor ekonomi ini itu meliputi misalnya ada kenaikan biaya bahan baku. Kenapa? Ya misalnya suatu pabrik kan pasti membutuhkan bahan baku nih. Nah, kalau misalnya ada kenaikan biayanya ya, bahkan penurunan, pasti kan akan berpengaruh terhadap suatu bisnisnya gitu ya. Nah, lalu ada masuknya pasar dari persaingan baru. Nah, kalau misalnya ada persaingan, otomatis akan mempengaruhi kegiatan bisnis kita ya. Lalu ada anggaran terakhir. Nah, jadi anggaran kita mengetahui berarti dari sisi keuangan gitu ya. Lalu ada perubahan kebijakan di luar negeri ya, contohnya misalnya kita melakukan ekspor, impor barang gitu ya. Nah, itu kalau ada kebijakan dari luar negeri yang berubah, pasti otomatis akan mempengaruhi bisnis kita ya. Oke, lalu ada ketersediaan dana investasi saat ini. Nah, makanya kadang-kala kita perusahaan kita ada yang mau invest nggak ya, atau mungkin presiden kita bilang please invest to my country gitu ya. Nah, itu maksudnya apa? Yaitu untuk mempengaruhi dari sisi ekonomi juga ya untuk bisnis kita. Oke, lalu ada kinerja ekonomi perekonomian domestik dan dunia. Jadi kita di negara kita kinerja ekonominya gimana, dan nanti akan berpengaruh juga terhadap perekonomian di dunia. Saudara maupun saudari, di lingkungan ekonomi itu ya itu ada beberapa tingkatan. Ya sebenarnya cuma ada 2 sih ya. Cuma tingkatan itu apa aja sih? Jadi ada lingkungan mikroekonomi dan ada lingkungan makroekonomi gitu ya. Oke, kita baca satu-satu ya. Jadi tingkatan untuk lingkungan mikroekonomi itu mencakup semua faktor ekonomi yang spesifik ya untuk perusahaan tertentu yang beroperasi di pasar tertentu. Jadi satu perusahaan ini mungkin beroperasi di pasar yang sangat kompetitif ya, sedangkan yang lain mungkin tidak. Nah, satu perusahaan mungkin dihadapkan pada selera konsumen yang berubah dengan cepat. Misalnya produsen pakaian ya, pastinya tiap dekade itu setiap sesi pasti akan ada perubahan gitu ya. Lalu sementara yang lain mungkin dihadapkan pada permintaan konsumen yang hampir konstan gitu ya. Nah, contohnya misalkan pedagang kentang, nasi gitu ya. Nah, itu kan suatu perdagangannya kan yang konstan ya, selalu ada, selalu dibutuhkan gitu ya. Nah, lalu ada satu perusahaan mungkin menghadapi biaya yang naik dengan cepat, sedangkan perusahaan lain itu mungkin menemukan bahwa biaya cost yang turun gitu ya. Nah, ini macam-macam gitu ya. Oke, lalu ada tingkatan lingkungan makroekonomi gitu ya.
Jadi lingkungan makroekonomi ini adalah situasi ekonomi nasional dan internasional di mana bisnis secara keseluruhan beroperasi, ya. Jadi secara keseluruhan. Jadi kalau mikro itu hanya sebagian aja, yang sebagian kecil. Tapi kalau makro itu lingkupannya udah luas, gitu ya, secara keseluruhan. Jadi bisnis secara umum akan berjalan jauh lebih baik ketika ekonomi tumbuh, berlawanan dengan saat berada dalam resesi, seperti yang telah kita lihat sejak permulaan krisis keuangan. Ya, dalam memeriksa lingkungan makroekonomi, kita juga akan melihat kebijakan yang diadopsi oleh pemerintah dalam upaya mereka untuk mengarahkan perekonomian. Karena kebijakan ini dengan mempengaruhi hal-hal seperti perpajakan, suku bunga, nilai tukar, ya, tukar dolar terhadap rupiah, contohnya, itu akan berdampak besar pada suatu perusahaan. Saudara, di dalam lingkungan ekonomi itu ada suatu konsep yang disebut kelangkaan ekonomi, ya. Apa sih maksudnya ya? Jadi, istilah ekonomi itu digunakan dalam berbagai cara dan konteks untuk menggambarkan aspek tertentu dari perilaku manusia, mulai dari aktivitas produksi, distribusi, konsumsi, sampai ide sederhana dalam penggunaan sumber daya. Masih ingat ya kemarin lingkungan sumber daya ya, misalnya bagaimana caranya sumber daya kita ini dapat diproduksi secara ekonomis, gitu ya. Nah, itu istilah ekonomi ya. Lalu ada ide ekonomi tentang kelangkaan atau scarcity ya, memusatkan pada hubungan antara kebutuhan dan keinginan masyarakat ya. Jadi kebutuhan dan keinginan masyarakat fokusnya, gitu ya. Dan sumber daya yang tersedia untuk memuaskannya. Saudara, dalam lingkungan ekonomi, terutama di sistem ekonomi, itu ada beberapa jenis, ya. Jadi nanti kita akan bahas satu ya. Jadi yang pertama ada free enterprise economy, lalu ada government control economy, dan ada mixed economy. Kita bahas satu-satu. Tadi ada free enterprise economy, oke ya. Ekonomi bebas perusahaan, ya kalau di translate. Jadi maksudnya adalah ya, produksi yang dimiliki pribadi oleh masyarakat yang memperoleh dan mendapatkannya. Jadi dimiliki pribadi, gitu ya. Jadi keuntungan pribadi adalah kekuatan yang memotivasi dan membimbing untuk melakukan aktivitas ekonomi. Baik konsumen maupun perusahaan menikmati kebebasan memilih. Konsumen bebas mengkonsumsi apa yang diinginkan oleh mereka, gitu ya, dan perusahaan bebas memproduksi apa yang mereka inginkan. Di sini makanya free, jadi semuanya bebas, gitu ya. Oke, lalu pemilik pabrik bebas juga memilih pekerjaan, artinya mereka bebas menggunakan sumber daya pada bisnis atau pekerjaan legal mereka, ya. Oke, lalu munculnya persaingan yang tinggi baik pada komoditas dan pasar faktor. Nah, otomatis kalau misalnya kita free enterprise ya, persaingan bebas, ya ingat ya kemarin ya ada persaingan bebas ya, berarti otomatis namanya persaingan itu pasti akan tinggi karena free, gitu ya. Oke, lalu tersedia sedikit tangan, maksudnya sedikit tangan itu campur tangan dari pemerintah ya pada aktivitas ekonomi masyarakat. Pemerintah yang pada kenyataannya seharusnya membatasi fungsi tradisional, ya harusnya ya pemerintah membatasi, tapi karena ini ada free ya sudah, jadi pemerintah itu sedikit campur tangannya ya, nggak ikut campur ya. Jadi terhadap perlindungan polisi, keadilan, polisi itu maksudnya kebijakan ya, polisi, keadilan, organisasi keuangan dan jasa publik. Lalu selanjutnya tadi ada government control economy. Jadi di sini pemerintah mengontrol ya ekonomi di suatu negara. Jadi maksudnya adalah produksi yang dimiliki oleh masyarakat atau negara atas nama masyarakat, kepemilikan bisnis dan sumber daya ini ada yang mengatur, yaitu pemerintah, yang bisa juga melarang, gitu ya. Oke, lalu kesejahteraan sosial adalah faktor pembimbing untuk mengaktivitas ekonomi. Tidak ada keuntungan pribadi, motivasi dan inisiatif. Jadi di sini nggak ada urusan pribadi ya. Jadi seluruhnya harus berdasarkan kesejahteraan sosial, gitu ya. Lalu kebebasan memilih ya, kebebasan memilih pada konsumen dasar, pada kemampuan membeli masyarakat. Jadi peran kekuatan pasar dan persaingan dihilangkan oleh aturan dan undang-undang yang dibuat oleh pemerintah ya. Jadi di sini
100% kalau pemerintah itu dia mengontrol. Jadi nggak ada istilahnya memonopoli gitu ya. Oke. Kita bisa melihat gambar grafik yang ada yang di sebelah kanan, yaitu politik economic system ya. Jadi kita bisa melihat bahwa ada secara politik, sistem politik dan sistem ekonomi itu kita lihat ada secara demokratis, ada free market ya, lalu ada planned ya. Itu authoritarian, jadi ada otoritas seperti itu ya. Contohnya tadi kayak misalkan pemerintah yang memberikan otoritas atau membuat suatu peraturan gitu ya. Baik saudara, jenis sistem ekonomi yang terakhir, yang ketiga, yaitu mixed economy. Nah, mixed economy ini dibagi menjadi dua, ada mixed capitalist economies dan ada mixed socialist economy. Apa sih mixed capitalist economies? Yang coba digarisbawahi nama kapitalisnya itu gitu ya. Nah, kapitalis itu maksudnya gimana ya? Oke, jadi ekonomi kapitalis campuran. Nah, ini kita translate ya. Itu adalah varian dari sistem ekonomi perusahaan bebas ya. Jadi ke dalam kategori ini termasuk ada negara-negara yang sangat maju seperti Amerika Serikat, Inggris, Prancis. Nah, dia menggunakan kapitalis ya. Nah, bebas gitu ya. Jepang juga ya, dan lain-lain. Nah, jadi meskipun perekonomian ini memiliki sektor pemerintahan yang sangat besar, jadi sektor swasta mereka bekerja berdasarkan prinsip-prinsip sistem usaha bebas gitu ya. Nah, makanya ini mix ya. Jadi campuran. Jadi pemerintah juga punya andil, jadi sektor swasta juga punya andil gitu ya. Jadi usahanya bebas. Jadi pemerintah itu memainkan peran penting dalam melestarikan cara produksi kapitalis ya, memastikan persaingan yang dapat diterapkan di pasar faktor dan produk, menyediakan infrastruktur untuk promosi kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh sektor swasta. Jadi di sini pemerintah dan sektor swasta ya sama-sama berperan di suatu ekonomi gitu ya. Lalu untuk mixed socialist economies ya, nah ini kalau kita translate menjadi ekonomi sosialis campuran ya. Nah, jadi yang masuk ke dalam kategori ekonomi sosialis campuran ini itu milik negara-negara yang telah mengadopsi pola sosialis masyarakat ya. Nah, ini beda seperti tadi Amerika, Jepang, Inggris gitu ya. Dan perencanaan ekonomi sebagai sarana pertumbuhan dan keadilan sosial, misalnya India dan negara-negara yang ya mungkin bekas komunis ya, dan mungkin sekarang masih ada yang komunis, yaitu Cina. Nah, Rusia sebelumnya bekas komunis juga gitu ya. Dan yang memiliki terlambat melakukan reformasi ekonomi yang drastis dan meliberalisasi ekonomi mereka untuk kewirausahaan swasta. Jadi pemerintah negara-negara ini mengambil alih kendali dan mengatur kegiatan sektor swasta sesuai dengan tujuan rencana ya. Jadi prososialis berarti identiknya memang ya negara-negara yang lebih mementingkan sosialnya gitu ya. Seperti itu ya. Walaupun mungkin di dalamnya ada hal yang agak negatif, yaitu yang bekas-bekas komunis ya, atau mungkin yang masih komunis seperti itu. Baik saudara, sekarang kita coba lanjut lagi ya, menjelaskan mengenai lingkungan ekonomi ini gitu ya. Jadi kita sama baca-baca ya, sama-sama ya. Oke, jadi kondisi ekonomi itu memberi refleksi tingkat produksi dan konsumsi negara tertentu ya. Jadi suatu negara itu bisa dilihat tingkat produksinya berapa sih, tingkat konsumsi masyarakatnya berapa gitu ya. Dan nggak cuma negara aja, jadi area atau industri juga bisa kita lihat ya. Jadi secara makro itu mempengaruhi ekonomi suatu negara, dan secara mikro lebih difokuskan pada bisnis dan industri. Nah, tadi kan mikro kan hanya bagian kecil. Nah, kalau makro itu yang sudah menyeluruh, jadi otomatis sudah masuk ke suatu negara gitu ya. Nah, lalu kondisi ekonomi dapat mempengaruhi penerimaan dan pengeluaran suatu bisnis. Jadi dapat mempengaruhi nilai bisnis tersebut ya. Lalu lingkungan ekonomi terdiri dari variabel-variabel yang dinamis, interaktif, dan mobile yang sebagian dipengaruhi oleh pemerintah dalam mengejar berbagai perannya dalam perekonomian ya. Jadi di sini pemerintah ikut peran serta pastinya ya. Jadi selain pemerintah, pengaruh kunci lainnya adalah lembaga keuangan suatu negara dan organisasi ekonomi internasional. Jadi lembaga keuangan siapa aja ya, misalkan perbankan gitu ya. Lalu kita mungkin ada pegadaian seperti itu ya. Oke, lalu ada BPR dan sebagainya, dan ada organisasi ekonomi dunia ya yang di bawah naungi oleh PBB contohnya ya. Nah, oke, lalu
Pertama, jadi aktivitas bisnis itu tidak hanya dibentuk oleh konteks ekonomi di mana hal itu terjadi, namun membentuk konteks itu. Akibatnya, keberhasilan atau kebijakan ekonomi pemerintah bergantung pada reaksi dari perusahaan dan pasar. Contohnya apa? Pasar saham. Itu kan tergantung dari apa? Kondisi pasar dan perusahaan saat ini, gitu ya. Yang dipengaruhi oleh tentu saja kembali ke keputusan pemerintah, ya. Lalu yang kedua, pemerintah menemukan bahwa keadaan yang terjadi sebagian besar atau sepenuhnya di luar kendali mereka itu dapat mempengaruhi bisnis baik secara menguntungkan maupun negatif. Ya, memang nggak dipungkiri ya namanya suatu bisnis, kadang-kadang pemerintah yang nggak bisa selalu ikut campur di dalamnya ya, seperti itu ya. Oke, yang ketiga lalu pengaruh industri dan perdagangan ekonomi. Dalam hal ini contohnya misalnya politik. Ya, kita kemarin sudah ngebahas ya itu ya. Nah, itu dapat cukup besar ya terhadap suatu bisnis dampaknya ya. Nah, hal ini memastikan bahwa organisasi bisnis baik secara individu maupun kolektif itu biasanya merupakan salah satu kelompok penekan utama di negara-negara demokratis. Jadi, kondisi politik ya terutama itu ya itu akan mempengaruhi suatu kondisi ekonomi di suatu negara. Lalu saudara, di sini ada faktor ekonomi yang mempengaruhi kinerja bisnis. Nah, makanya kita akan mempelajari lingkungan ekonomi. Kenapa? Karena lingkungan ekonomi ini akan berpengaruh terhadap bisnis. Oke, apa aja sih faktor ekonomi yang mempengaruhi kinerja bisnis? Yang pertama ada pertumbuhan ekonomi, ya, yaitu perubahan dalam tingkat umum dari aktivitas ekonomi. Nah, indikatornya apa aja? Indikatornya ada tingkat total produksi, ya, baik barang maupun jasa. Lalu ada jumlah total pengeluaran, ya, pengeluaran suatu perusahaan, ya, agregat, ya. Nah, lalu tingkat pengangguran di suatu negara itu, gitu ya, atau suatu wilayah, gitu ya. Baik itu natural, musiman, ya, siklis maupun struktural, gitu ya. Oke, lalu ada inflasi. Ya, inflasi itu adalah peningkatan tingkat harga umum dari harga barang dan jasa dalam periode waktu tertentu, gitu ya. Jadi inflasi ini mempengaruhi biaya operasi perusahaan, ya, karena naiknya biaya barang, pasokan dan bahan baku serta mempengaruhi gaji dan upah, gitu ya. Oke. Ini ada tipe inflasi, yaitu yang pertama ada cost push inflation. Ya, itu jadi apabila produk diberi harga lebih tinggi karena biaya perusahaan lebih besar. Nah, itu cost push inflation. Nah, sedang ada demand pull inflation, itu apabila harga barang atau jasa tertarik naik karena permintaan konsumen yang kuat. Nah, jelas tetap sih namanya harga itu pasti akan naik gitu ya. Nah, makanya ini kan inflasi seperti itu gitu ya. Cuma kan di sini ada beda tipe inflasinya. Oke, lalu ada tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga itu merupakan biaya atas pengadaan dana pinjaman, pergerakan tingkat suku bunga. Ya, ini otomatis kebanyakan yang dilakukan adalah oleh pihak perbankan ya. Nah, ini mempengaruhi biaya bunga serta berdampak pada nilai perusahaan. Saudara, di dalam lingkungan ekonomi ya, terutama para perusahaan dia akan memproduksi barang maupun jasa ya. Nah, barang dan jasa itu kan pasti akan dijual kepada konsumen gitu ya. Nah, untuk bisa menjualnya dan bisa untuk mendapatkan laba bagi perusahaan itu harus menentukan harga berapa yang akan dijualnya. Nah, penentuan harga pasar di sini ya kita bahas ya. Jadi kinerja perusahaan dipengaruhi oleh perubahan harga yang ditentukan untuk produk yang mempengaruhi penerimaan ya. Makanya kinerja itu berarti otomatis berapa sih omsetnya, berapa sih labanya gitu ya. Nah, itu kan pasti dengan adanya perubahan harga pasti akan berpengaruh gitu ya. Lalu harga yang harus dibayar untuk barang pasokan dan bahan baku, nah itu harus perhatikan ya, yang mempengaruhi biaya operasional. Kenapa? Bahan baku kan otomatis akan diproduksi, berarti kita butuh biaya operasional di situ ya. Nah, makanya harganya itu harus diperhatikan untuk barang pasokan atau bahan bakunya. Lalu harga produk dan harga pasokan tergantung pada kondisi permintaan dan penawaran yang ada di pasar ya, yang masyarakat konsumen kita ya, tergantung mereka. Lalu harga pasar suatu produk dipengaruhi oleh permintaan total produk oleh pelanggan serta penawaran produk atau pasokan atau persediaan produk yang dihasilkan oleh perusahaan gitu ya. Jadi harga itu
ya harga di pasar ya yang berlaku itu nanti akan dipengaruhi oleh permintaan total produk dari konsumen itu berapa. Nah, nanti kita akan membahas, maksudnya nanti kamu di mata kuliah lain yang akan lebih fokus lagi gimana sih caranya kita bisa mengetahui total produk yang diminta oleh pelanggan itu berapa. Saudara, ya. Lalu di lingkungan ekonomi juga kita mempelajari namanya ada jadwal permintaan dan penawaran produk. Ya, jadi jadwal permintaan produk itu jadwal yang mengidentifikasikan kuantitas produk yang diminta pada setiap kemungkinan harga jual. Jadi di sini masih berhubungan dengan harga juga ya. Jadi jadwal permintaan itu berapa kuantitasnya, jumlah produknya itu yang dibutuhkan tuh berapa, gitu ya pada harga jual tertentu, gitu ya. Lalu ada jadwal penawaran produk. Nah, jadi ini jadwal yang mengidentifikasikan kuantitas produk yang ditawarkan atau diproduksi oleh perusahaan ya pada setiap kemungkinan harga jual, gitu ya. Oke. Lalu ada interaksi permintaan dan penawaran ya. Oke, saudara kalau lihat gambarnya di sebelah kanan ya, itu ada apa namanya diagram ya, ada diagram di mana di situ ada harga dan kuantitas. Oke ya. Nah, di tengah-tengahnya itu titik pertemuan itu adalah harga equilibrium ya. Nah, harga equilibrium itu apa sih? Oke, kita coba bahas satu-satu ya. Ada surplus, ada minus, dan ada harga equilibrium. Oke, nanti kalau perhitungannya mungkin kalian nanti di mata kuliah teori ekonomi ya. Nah, cuma di sini kita basicnya saja dulu ya. Oke, jadi kalau surplus seperti kalian lihat ya, itu berada di atas ya, di atas garis gitu ya, garis pertemuan itu merupakan situasi di mana kuantitas penawaran oleh perusahaan melebihi kuantitas yang diminta oleh pelanggan. Nah, itu disebut sebagai surplus kuantitas. Sedangkan minus kuantitas itu adalah situasi di mana kuantitas yang ditawarkan oleh perusahaan lebih sedikit daripada kuantitas yang diminta oleh pelanggan. Ingat ya, kuantitas itu adalah jumlahnya ya. Oke, nah sedangkan yang di tengah-tengah tuh titik pertemuannya ya, itu ada harga equilibrium. Nah, harga equilibrium itu apa? Itu harga di mana kuantitas produk yang ditawarkan perusahaan sama dengan kuantitas produk yang diminta oleh pelanggan. Nah, itu kita disebut kita telah mencapai titik equilibrium. Nah, di sini disebut sebagai harga equilibrium. Lalu saudara, tadi kan kita lihat ya bahwa kemarin kita udah ngebahas ada lingkungan pemerintah gitu ya. Nah, jadi pemerintah itu pasti ada otomatisnya akan bersangkut paut juga nanti ke ekonomi gitu ya. Nah, di sini karena ekonomi juga berhubungan dengan bisnis ya. Jadi pemerintah memberikan pengaruh juga terhadap bisnis ya. Jadi pemerintah dapat mempengaruhi bisnis dengan menerapkan peraturan atau dengan membuat kebijakan, ya, mempengaruhi kondisi ekonomi yaitu melalui kebijakan moneter dan ada kebijakan fiskal. Nah, kedua kebijakan ini adalah yang dibuat oleh pemerintah untuk siapa? Untuk para pebisnis, ya, perusahaan-perusahaan yang ada di suatu negara tersebut. Jadi kan pemerintah membuat kebijakan ya buat suatu perusahaan, ada kebijakan moneter maupun kebijakan fiskal ya, yang non moneternya. Jadi kalau kebijakan moneter itu adalah kebijakan oleh pemerintah, khususnya bank sentral kita yaitu Bank Indonesia ya. Nah, jadi kebijakan moneter itu dilakukan oleh Bank Indonesia. Kalau di Indonesia ya, itu dapat mempengaruhi tingkat suku bunga atau disebut politik diskonto ya, yang mempengaruhi ya jadi biaya produksi apabila modal kerja itu dibiayai dengan dana pinjaman. Nah, ini berarti berhubungan dengan bank ya. Ada kata si perusahaan itu minjem uangnya ke bank, kan berarti otomatis tingkat suku bunga itu diatur tuh oleh siapa? Oleh BI. Nah, gitu ya. Sehingga harga berubah, naik atau turun ya, akan mempengaruhi harga pasar yang pada gilirannya berpengaruh terhadap tingkat permintaan dan penawaran ya. Jadi sekarang kalau misalkan harganya naik ya mungkin aja permintaan menurun. Kenapa? Karena kondisi masyarakatnya tidak mampu untuk membeli ya. Itu makanya kita lihat dari tingkat permintaan dan penawaran ya. Lalu apabila konsumen mempergunakan dana pinjaman untuk pembelian, maka perubahan suku bunga akan mempengaruhi tingkat permintaan gitu ya. Lalu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang kedua yaitu kebijakan fiskal.
Oke ya, jadi kebijakan fiskal itu terhadap tingkat pajak pribadi. Nah, jadi terutama pajak nih ya, itu dapat mempengaruhi perilaku pengeluaran konsumen. Demikian juga terhadap pajak korporasi perusahaan yang mempengaruhi pendapatan perusahaan. Jadi kebijakan pajak cukai itu juga ya, kalau misalnya kita ekspor impor itu pasti akan mempengaruhi kebijakan pajak yang cukai ya terhadap barang tertentu akan mempengaruhi biaya produksi yang akan dibebankan dalam harga nantinya ya. Oke. Kebijakan fiskal itu mempengaruhi penerimaan negara. Yang apabila lebih kecil daripada pengeluaran, akan terjadi defisit anggaran belanja. Jika defisit anggaran ditutup dengan dana pinjaman, maka permintaan akan dana yang tinggi yang akan mengakibatkan naiknya tingkat suku bunga gitu ya. Saudara, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai ya ini ada pemerintah dan hubungannya yang makroekonomi tadi ya, berarti lebih luas suatu negara. Nah, ini ada kebijakan-kebijakan gitu ya. Nah, kebijakan misalnya untuk konsumen sumber daya, contohnya majikan, pemilik tanah, itu ada suatu kebijakan yang dimana dibuat oleh pemerintah ya. Lalu pemasok sumber daya, misalnya infrastruktur, informasi, lalu konsumen barang dan jasa, misalnya untuk belanja pemerintah gitu ya. Lalu pemasok barang dan jasa, ya misalnya industri yang di Indonesia, yang dinasionalisasi itu masih di Indonesia gitu ya. Lalu pengatur aktivitas bisnis, misalnya undang-undang ketenaga kerjaan, undang-undang perlindungan hak konsumen yang kemarin itu gitu ya. Nah, lalu ada regulator ekonomi, misalkan kebijakan fiskal dan moneter yang barusan gitu ya, dan redistributor pendapatan dan kekayaan, misalnya sistem perpajakan yang tadi kebijakan fiskal gitu ya. Nah, kalau kita lihat gambarnya di sebelah kanan itu ada makroekonomi ya. Jadi makroekonomi itu berhubungannya apa aja ya? Ada tentang gross national product-nya, ada consumption-nya, ya, ada government spending, lalu ada next export, investment, demand and supply, ya, permintaan dan penawaran ya, lalu ada gross domestic product atau GDP. Saudara dan saudari, kalau kita mempelajari lingkungan ekonomi suatu bisnis, berarti kita akan melakukan analisa ekonomi gitu ya. Oke, jadi analisa ekonomi itu yaitu ada dua ya sebenarnya, ada analisis mikroekonomi dan analisis makroekonomi ya. Oke. Jadi analisis mikroekonomi itu berkaitan dengan studi keputusan ekonomi oleh individu dan perusahaan. Jadi namanya mikro, otomatis dia lebih kecil cakupannya. Sedangkan analisis makroekonomi itu berhubungan dengan interaksi ekonomi secara menyeluruh, yaitu yang berkaitan dengan ekonomi makro atau agregat. Nah, contohnya udah ke arah negara gitu ya, itu udah makro, bahkan dunia gitu ya. Oke. Di analisa ekonomi ini kita sering sekali dengar ada inflasi nih gitu ya, lalu ada kebijakan-kebijakan gitu ya. Jadi inflasi ini didefinisikan sebagai gerakan naik dan tetap di tingkat umum atas harga pada periode waktu tertentu. Jadi inflasi ini pasti akan berhubungan dengan harga gitu ya. Coba kalian bayangkan zaman saya masih kecil, saya membeli hotdog atau burger itu harganya Rp500 ya. Sekarang mana bisa 500 paling dapat apa? Tukang parkir aja nggak mau gitu ya. Nah, sekarang hotdog dan burger itu rata-rata berapa harganya? Sudah mungkin di atas 20.000 ya. Apalagi kalau udah di McDonald atau mungkin Burger King, nggak mungkin gitu ya. Oke, nah itu makanya disebut inflasi. Kenapa? Harga dulu 500 nggak mungkin sekarang laku 500. Nggak ada yang mau gitu ya. Oke, lalu ada kebijakan kontrol mata untuk mempengaruhi variabel moneter seperti penawaran atau kontrol ekonomi gitu ya. Nah, ini kebijakan kontrol ini biasanya ya dikeluarkan oleh pemerintah supaya apa? Supaya ekonomi kita stabil gitu ya. Lalu saudara, di sini ada perkembangan ekonomi dan perniagaan. Nah, dalam perkembangan ekonomi dan perniagaan itu ada dua istilah, yaitu desentralisasi pertukaran dan ada sentralisasi pertukaran. Oke, kita bahas satu persatu ya. Untuk desentralisasi pertukaran, ini pertukaran terjadi secara langsung ya, antara produsen dan konsumen, dan tidak ada pusat pertukaran di suatu tempat tertentu. Jadi masing-masing konsumen itu harus mencari produsen sendiri untuk mendapatkan barang-barang yang diproduksinya gitu ya. Nah, di sini ada keuntungan dan keburukan dari desentralisasi pertukaran. Nah, keuntungannya dulu ya. Yang pertama, jumlah barang yang dihasilkan untuk keperluan masing-masing konsumen meningkat karena semakin banyak orang yang datang gitu ya. Adanya spesialisasi dan pembagian kerja mendorong pembuatan barang yang lebih baik dan dalam jumlah yang lebih besar.
Lalu beberapa fasilitas dapat disatukan untuk melaksanakan tugas-tugas khusus gitu ya. Nah, ada negatifnya nih ya, keburukannya desentralisasi pertukaran itu apa? Jadi karena jumlah barang yang dihasilkan ini banyak gitu ya, jadi jumlah transaksinya juga banyak gitu ya. Nah, mengeluarkan banyak waktu dalam mencari barang. Waktu banyak terbuang dalam mengadakan penawaran, apalagi penawarannya untuk 10 transaksi. Wah, itu banyak sekali waktu gitu ya. Gitu. Sedangkan untuk sentralisasi pertukaran, jadi di sini setiap konsumen yang ada boleh datang dan mengadakan suatu perjanjian untuk mendapatkan semua kebutuhan yang dihasilkan oleh masyarakat tersebut. Itu disebut sebagai sentralisasi, sentral gitu ya, pusat. Karena apa? Barang-barang yang dijual melalui seorang perantara, pemilik gudang, contohnya gitu ya. Elemen lingkungan perekonomian dan perpajakannya sini apa? Elemennya kalau dalam sentralisasi pertukaran itu ada modal, ada tenaga kerja, tingkat harga umum, produktivitas, ada wira swasta dan manajer suatu perusahaan, perpajakan, dan juga yang utama adalah pelanggannya. Saudara, demikian materi perkuliahan kita untuk mata kuliah lingkungan bisnis dengan sub CPNK mengenai lingkungan ekonomi. Saya harap mudah-mudahan dapat dipahami dengan mudah. Apabila ada yang ditanyakan silakan boleh ya di kolom komentar, terutama di Google Classroom, dan boleh WhatsApp saya seperti biasa. Andai kata memang belum ada jawaban dari saya ya, mungkin saya nggak kebaca dari Google Classroom-nya, boleh WhatsApp ya. Baik, demikian. Minggu depan kita akan materi yang berbeda lagi ya. Sampai jumpa. Mohon maaf apabila ada kesalahan ya. Demikian. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua.